Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza wa ta'ala, insyaallah kita masih melanjutkan hadis ke-22 dari matan kitab Jami' bab-bab akhir di Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala tentang membahas masalah al-bir wassilah. Hadis cerita tentang dosa-dosa besar. Yang satu hadis tertulis di sini ada 3 yang dicontohkan. Poin pertama 2 kali pertemuan telah kita bahas. Sekarang contoh dosa besar nomor 2. Sang penanya dari Ibnu Mas'ud menanya summa ayun, kemudian dosa besar yang lain itu apa? Jawab Nabi sallam, antaktula waladaka khasyata ayyakula ma'aka, bahwa kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersama kamu. Secara umum orang punya pemikiran orang tua yang memberi makan kepada anak. Secara umum ada pemikiran seperti itu. Siapa yang memberi makan? Orang tua. Wani rapi anakmu tok ingoni opo. Ada bahasa seperti itu. Secara umum begitu pemikiran. Sehingga ketika seseorang merasa tidak mampu memberi makan, sementara anak lahir dan lahir terus, ketika pemikiran manusia salah, akhirnya mereka juga punya tindakan yang salah. Karena merasa orang tua yang memberi makan, sementara anak bertumpuk menjadi beban, maka akhirnya mereka meringankannya, lalu membunuhnya dengan berbagai macam cara. Secara umum begitu pemikirannya. Akhirnya ketika punya pemikiran salah, lalu tindakannya salah, dan ternyata itu termasuk kesalahan kelas fatal. Maka yang seperti itu harus diluruskan. Jangan sampai orang terjadi berulang. Ketika diluruskan, insyaallah nanti masalah bisa diselesaikan. Gimana kalau begitu penyelesaiannya? Ada beberapa rangkuman pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, Allah Maha Kuasa. Bentuknya mencipta langit, diantaranya mencipta bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan aneka ragam kekayaan, menghidupkan, mematikan, memberi kecukupan, membikin sebab,
mewujudkan apa yang menjadi akibat dari sebab itu, dan berbagai macam contoh-contoh lain dari maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjamin rezeki kepada makhluk. Ya Allah telah menjelaskan, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun dari makhluk kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Bahkan pemberian Allah lebih banyak daripada yang makhluk minta. Bahkan sebelum makhluk meminta, Allah sudah banyak memberi. Bahkan juga Allah telah memberikan arahan, la taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamu jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Maknanya, jangankan yang memberi rezeki kepada kamu itu saya, kamu yang sok memberi rezeki kepada mereka, kamu kan juga mendapatkan rezeki dari saya. Kan penjamin pemberian rezeki itu kan Allah, bukan kamu. Kenapa kamu membunuh kepada anakmu? Ini pelajaran pertama, dan manusia itu harus menata pemikirannya. Apabila manusia kembali kepada maha kuasanya Allah, kenali. Kalau enggak mengenali, orang hanya mengenali dirinya, nanti akan menjadi beban yang bertumpuk. Tapi kenali maha kuasanya Allah. Ketika Allah betul-betul dikenali maha kuasanya, makhluk merasa lemah, akhirnya manusia nanti akan selalu bersandar kepada Allah. Dan manusia wajib tahu dirinya itu punya peran apa. Bukan sebagai penentu rezeki, penanggung jawab, tulang punggung keluarga, bukan. Semuanya itu adalah masuk pada wilayah maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran yang pertama. Nomor 2, peran manusia, kiprah manusia, wilayah kerja manusia itu berada di mana? Yang jelas manusia ketika punya kerja bukan wilayah ketuhanan. Manusia punya kerja bukan berada pada wilayah ketuhanan. Makanya kita butuh mengenal peran kiprah kerja manusia itu berada pada posisi yang mana. Peran manusia sebagai makhluk yang dicipta, sebagai makhluk yang diperintah. Jadi manusia itu dicipta, manusia itu diperintah. Itu perannya ada di mana? Maka dengan segala kelemahannya, makhluk yang dicipta, manusia makhluk yang dicipta, yang diperintah dengan segala kelemahannya, itu kerjanya, perannya hanya menempuh sebab. Bukan membikin, tapi menempuh sebab. Allah sudah menyiapkan semuanya. Allah sudah menyiapkan semuanya. Semuanya telah disiapkan oleh Allah. Langitnya, buminya, hujannya, tanahnya, tumbuhannya, diri manusia, otaknya, kemampuan berkaryanya. Itu Allah telah siapkan semuanya. Manusia sebagai makhluk yang dicipta dengan segala kelemahannya, dia diperintah. Apa perannya? Menempuh sebab. Diberitahu manusia. Diberitahu manusia. Dengan menempuh sebab mandi, kamu nanti bersih. Mandi yuk. Dengan sebab menempuh berobat, kamu nanti diberikan kesembuhan. Berobatlah. Semuanya kan diberikan fasilitas. Melebihi daripada keluasan kerja bos, sudah menyiapkan perusahaannya, modalnya, semua anunya, lalu diangkat pegawai. Tugasmu di sini, kerjamu begini, gajimu nanti begini.
Apakah pekerja itu menyiapkan perusahaan, modal, sistem? Enggak kan, cuma datang dia punya kemampuan apa, wujudkan karyamu. Itulah manusia. Semuanya di dalam perusahaan yang Allah adakan, alam raya, perusahaan raksasa. Itulah Allah berkarya, mencipta semuanya. Manusia tugasnya menempuh sebab. Termasuk intisar, kamu bertebaran di bumi. Kamu nanti akan diberikan rezeki. Termasuk kamu menikah, nanti akan diberikan anak. Dan semuanya Allah telah menjamin. Itu peran manusia. Apa tadi peran manusia? Menempuh sebab. Semuanya telah Allah siapkan. Kemudian menghindari sebab-sebab buruk. Menempuh sebab baik, menghindari sebab-sebab buruk. Teriring dengan doa, ya Allah, sebab baik ku kerjakan, berilah saya kebaikan. Sebab buruk saya hindari, jaga saya dari keburukan. Itu peran manusia. Ketika dia dapat kebaikan, syukurlah, gunakan kebaikan untuk semakin taat. Ketika mendapatkan keburukan, sabarlah. Secara sebab itu mungkin dosa-dosamu, tobatlah, istighfarlah, cari dosamu. Itu ada hikmahnya, kamu diingatkan ridho kepada ketetapan hukum Allah. Tahan nafsumu, jangan putus asa, justru kamu itu diluruskan. Ya, kurang lebih begitulah peran manusia. Kurang lebih begitulah peran manusia. Sebagai makhluk yang dicipta, diperintah dengan segala kelemahannya, tugasnya apa? Sebab baik kerjakan, semua fasilitas dari Allah. Sebab baik kerjakan, sebab buruk tinggalkan, perbanyak doa, syukur dan sabar. Nanti apabila manusia bisa seperti itu, dia tidak akan membunuh kepada anaknya. Kenapa? Hanya sebatas proyek saja. Allah yang menjamin. Dan melaksanakan sebab termasuk jenis ketaatan. Karena kerja pun juga diperintahkan, wantashiru bil ardi wabtahu min fadillah, supaya kamu bertebaran di bumi mencari rezeki. Makanya keluar rumah itu beribadah dengan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kerja itu diperintahkan, pilih kerja yang baik. Jangan lupa dengan zikirmu. Istirahat, ada waktu sholat duha, sholatlah. Yang menetapkan rezeki itu adalah Allah. Banyak sedikitnya Allah yang berbagi. Cukup itu bukan dengan jumlah, tetapi dengan keberkahan. Walaupun sedikit, tapi Allah memberkahi, cukup. Itu tadi tentang peran manusia. Ketika manusia tahu perannya, di tengah luasnya maha kuasanya Allah, manusia nanti akan menjadi makhluk yang enak. Kenapa? Hidup serba beribadah. Jika ketika merasa seperti itu, mudah. Ada masalah, doa pada Allah. Pelajaran yang ketiga, sebab-sebab kenapa membunuh anak itu kok termasuk dosa besar. Gimana perinciannya? Unsurnya ada di mana? Membunuh anak gara-gara takut nggak bisa memberi makan, gara-gara takut miskin, itu membunuh anak itu kok masuk di dalam dosa besar. Tentunya jawabannya tidak seperti pemikiran seorang pengusaha. Usahanya bangkrut, lalu pekerjaannya banyak di PHK. Karena rumangsa gak iso mbayari. Maka orang tua ngurus anak gak bisa masuk kepada cara berpikir pengusaha seperti itu. Dan bila ada pengusaha begitu pemikirannya, jelas itu pemikiran yang salah. Karena hanya bertumbuh kepada akal dan sebab, nggak kembali kepada kedudukan sebagai makhluk yang di tengah-tengah luasnya maha kuasa Allah sebagai menempuh sebab saja. Kita akan melihat apa sebab membunuh anak, gara-gara takut nggak bisa memberikan makan, gara-gara takut miskin, itu kok masuk pada wilayah dosa besar. Yang pertama, pembunuhan itu merampas hak Allah, sehingga resikonya
dia pun juga akan kehilangan hak hidup. Kita ulang, membunuh itu merampas hak Allah. Allah punya hak dirampas. Resikonya dia juga akan dirampas. Kita butuh tahu siapa yang punya hak menghidupkan, mematikan. Jawab, Allah, bukan manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Siapa yang mencipta hidup? Siapa yang mencipta mati? Allah kan. Manusia nggak punya hak menghidupkan, mematikan. Kalau ada yang mengatakan saya punya hak menghidupkan, mematikan, ini kan bahasanya Fir'aun, atau bahasa orang yang menyanggah dakwah Nabi Ibrahim. Ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Diambil dua tawanan, yang satu dibebaskan, loh saya menghidupkan kan, yang satu dibunuh, loh saya mematikan. Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, Allah yang menerbitkan matahari di timur, menenggelamkan di barat, coba kamu balik, bisa apa dia? Fabuital ladzi kafar. Orang kafir dibikin bungkam, gak bisa menjawab. Jadi menghidupkan, mematikan itu adalah haknya Allah. Tugas manusia mensyukuri hidup dan istirahat dengan mati. Masih hidup saya syukuri untuk menambah kebaikan, mati saya istirahat. Memang itu yang kita minta. Wajal hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Wajal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan saya masih sempat hidup ini untuk nambah kebaikan. Jadikan bila saya nanti mati, saya istirahat dari kejahatan. Dengan mati saya tidak bisa dosa lagi. Dosa yang ada diampuni, amal yang ada dirahmati, diterima. Kan itu yang kita minta. Jadi menghidupkan, mematikan itu milik Allah SWT. Tugas manusia syukur dan istirahat. Hidup ya disyukuri untuk taat, mati ya istirahat. Makanya ketika manusia merampas hak Allah, apa? Membunuh. Maka dia pun juga kehilangan hak hidup. Kenapa? Qisas, akan dibunuh. Makanya itu dosa besar. Berisiko sangat bahaya sekali. Ini alasan pertama kenapa membunuh anak, takut miskin, itu termasuk dosa besar. Apa tadi alasan pertama? Merampas hak Allah, maka resikonya dia juga akan terampas hak hidupnya. Yang kedua sebabnya karena dia itu kikir. Dan kikir itu merupakan provokasi setan, menakut-nakuti kepada manusia untuk jatuh miskin, didendeni. Bahkan menuduh Allah itu fakir. Itu kan pemikiran setan. Takhwif, setan ngeden-ngeden. Sementara kikir itu kan jahat. Dan itu hasil provokasi secara sebab oleh setan. Kenapa? Tunduk kepada setan. Ini sebab yang kedua, kenapa membunuh anak itu dosa besar. Karena didendeni setan, wedi, akhirnya tunduk, jadilah orang yang kikir. Sementara Allah kan kesebalikannya. Sementara Allah itu kesebalikannya. Di mana manusia itu pengen kaya, sedekah itu membuat kaya. Orang tidak sedekah nggak ada balasan kelipatan. Tapi orang itu sedekah dijamin diganti, nggak mengurangi harta. Dilipatkan 10 kali, 700 kali, kelipatan yang nggak bisa dihitung. Mestinya kan begitu. Kalau punya harap kepada Allah, justru punya banyak tanggung jawab, itu kesempatan untuk beribadah. Tapi kenapa kok malah didendeni setan, malah tunduk kepada dia? Nah, resikonya begitu. Kenapa tidak dikembangkan saja pemahaman bahwasanya sedekah enggak mengurangi harta. Mana koso malun min sedekah, harta, kita ulang, sedekah tidak mengurangi harta. Apa Anda percaya juga janji Allah, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh, apa yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Kan begitu mestinya. Bahkan juga ada kelipatannya. Manja bil hasanati falau asr amsalihah.
Siapa yang melakukan kebaikan imbalannya 10 kali, sedekah 1000 dapat 10.000, kan tambah kaya. 1 juta 10 juta, bahkan 700 kali. Kenapa enggak tunduk kepada yang itu? Kok malah mengikuti setan ngeden-ngedeni? Makanya membunuh termasuk dosa besar, karena tunduk kepada setan. Mestinya solusinya adalah justru syukur, karena punya kesempatan untuk berkarya. Lalu sebab yang ketiga, kenapa membunuh anak takut miskin termasuk dosa besar? Jawabnya, dia memutus tali rahim. Memutus tali rahim. Mestinya punya anak dibunuh, kan putus kan. Anaknya dibunuh, gak akan turun cucu, buyut dan sebagainya, putus. Dan tidak masuk surga orang yang memutus rahim. Sementara yang ia biarkan hidup belum tentu nanti jadi anak yang soleh. Karena masa nggak bisa menjamin, karena punya pemikiran terbalik karena keterbatasannya. Mestinya itu harus diurus. Punya anak, nanti kebaikannya berlanjut. Punya cucu berlanjut. Orang tua yang baik ditindaklanjuti oleh anak turun dengan yang baik, nanti akan disusulkan siapa di antara mereka punya derajat paling tinggi, nanti keluarga sesama mukmin yang tidak batal keimanannya akan diangkat tinggi-tinggi. Siapa orang itu baik? Mungkin anak saya, mungkin cucu saya, mungkin buyut saya. Ketika dibunuh, putus kan. Berarti memutus peluang. Hanya mengikuti dugaan. Dan itu hasil keterbatasan bahkan bisikan setan. Loh, besar kan resikonya memutus rahim. Itu diantara sebab-sebab yang bila kita membuka pensyarahannya, kenapa membunuh anak gara-gara takut nggak bisa beri makan, miskin, itu masuk dosa besar. 3 poin di atas termasuk diantara jawaban yang mudah dipahami. Insyaallah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.